ekspektasi aku waktu aku masuk nanti besar, semoga aku bisa lulus dari rencana ini. Jadi ekspektasi aku tentang Diksar ini tuh jadi kayak kita kan dari kemarin tuh materinya, nah sekarang tuh kita kayak benar-benar terjun di alam bebasnya, nerapin semua apa yang kita pelajari kemarin. Buat ekspektasi aku pastinya pengennya seru, terus semua pemateriannya bakal kepake. Ekspektasi kita selama Diksar ini, kita mengeksplor hutan dan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ekspektasi aku ngikutin Diksar itu pastinya seru, terus kita bisa lebih bonding sama teman-teman yang lain untuk bisa bertahan hidup selama 7 hari. Ekspektasi dari aku buat Diksar kali ini kayaknya kita bakal ngalam banget gitu. Habis itu bakal terjun banyak mempraktekkan materi-materi yang sudah diajarkan pekan-pekan lalu. Ekspektasi saya untuk Diksar kali ini, semoga Diksar kali ini seru dan pastinya bisa mengambil banyak pelajaran dari Diksar ini dan mungkin semakin menantang. Ekspektasi aku ketika aku mengikuti pendidikan dasar di Raja Nawana ini, semoga aku bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dari pematerian yang telah aku dapat di alam bebas. Perhimpunan Penggiat Alam Bebas Raja Nawana adalah wadah bagi jiwa petualang dan peneliti alam, tempat di mana hidup untuk mati atau mati untuk menghidupkan, sebuah tempat yang menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian, dan ketulusan dalam menapaki setiap jejak alam. Disinilah berbagai cerita perjalanan dimulai, antara langkah, pandangan, dan pengalaman yang menyatukan kami dalam satu semangat kebersamaan. Setiap langkah kami bukan sekadar menjelajah, tapi juga memahami dan menjaga alam yang kami cintai. Melalui setiap kegiatan, kami belajar membaca fenomena alam secara langsung, menelusuri keterkaitannya dengan bidang yang kami pelajari, dan menemukan nilai-nilai baru dari setiap perjalanan. Petualangan bagi kami bukan hanya kegiatan luar, tapi juga proses belajar yang membentuk cara pandang dan cara berpikir kami sebagai insan akademik. Sosialisasi pedesaan adalah langkah awal sebelum memulai perjalanan. Kehadiran kami bukan sekedar singgah, tetapi berbaur dan memperkenalkan diri kepada masyarakat setempat. Dalam proses ini, kami menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan tempat yang akan dijelajahi. Informasi mengenai jalur, kondisi cuaca, sumber air, serta kebiasaan alam setempat menjadi bagian penting dari diskusi. Navigasi darat menjadi dasar penting dalam setiap perjalanan di alam terbuka. Kemampuan membaca arah dan menentukan posisi menjadi penentu langkah selanjutnya. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan, berbekal peta, kompas, dan pengamatan langsung terhadap kondisi sekitar. Dalam praktiknya, navigasi darat tidak hanya menggunakan alat, tetapi juga pengamatan terhadap kondisi sekitar, bentuk medan, jalur yang terlihat, dan tanda-tanda alam yang menjadi petunjuk yang saling melengkapi. Navigasi darat menuntut penelitian kerjasama. Setiap keputusan diambil dengan tenang dan penuh pertimbangan. Dengan navigasi darat, perjalanan menjadi lebih terarah. Langkah tidak hanya mengikuti insting, tetapi juga perhitungan dan kerjasama. Bivak menjadi tempat beristirahat sementara di tengah perjalanan. Di lokasi yang dipilih dengan aman, kami mulai menyusun perlengkapan dan menyiapkan tempat berlindung dari angin, hujan, dan udara dingin. Proses ini dilakukan bersama dengan pembagian tugas yang sederhana namun terkoordinasi. Disinilah tubuh beristirahat setelah perjalanan panjang, sekaligus memulihkan tenaga untuk melanjutkan langkah berikutnya. Bivak bukan hanya soal berteduh, tetapi juga tentang kesiapan dan kebersamaan. Search and Rescue Pertolongan Pertama Gawat Darurat atau SAR PPGD merupakan bekal penting dalam kegiatan di alam terbuka. Pengetahuan tentang pencarian, pertolongan, dan penanganan gawat darurat membantu meningkatkan kesiapan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan keselamatan korban dan penolong. Kerjasama tim menjadi kunci agar proses pertolongan dapat berjalan efektif dan terkendali. Dalam praktiknya, SAR PPGD mencakup kemampuan mengenali kondisi korban, melakukan pertolongan pertama, serta menentukan langkah selanjutnya sebelum bantuan lanjutan datang. Proses ini menuntut ketenangan, ketelitian, dan kerjasama,
karena setiap tindakan dapat mempengaruhi keselamatan korban. Survival merupakan kemampuan tentang bertahan dan menyesuaikan diri ketika berada dalam kondisi terbatas. Dalam praktiknya, survival mencakup pemanfaatan sumber daya yang telah alam sediakan. Mulai dari mencari air, mengenali bahan makanan di sekitar, hingga mengatur tenaga agar tetap efisien. Pembelajaran dari survival mengajarkan untuk tidak bergantung sepenuhnya pada perlengkapan. Lebih dari itu, survival mengajarkan sikap siap, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga menghadapi situasi sulit dengan lebih terkontrol dan aman. Sep. Sep. Bokong, Pak. Bokong. Seekor siswa. Terkurung, terpenjara. 02. Lihat tulis itu dong. Siap, serius. Cok. Itu deh. Kayak kontol banget tuh. Udah. Ayo. 1 menit ya, Sis. Juleha. Udah 1 menit. Dia balik badan yang gini aja. Aduh. Masih main-main lo. Ku terbang jauh ke fakta berbilang. Setiap asa Bisa itu. Bisa sok. Yang ada ini yang potong nanti. Iya. Terima kasih Bos Tulang. Bos Tulang sang pewaris, terima kasih banyak. Thank you, Bos Tulang. Bos Tulang bagi-bagi, terima kasih Bos Terima Tulang. kasih Bos Tulang. Kalau mau main kartu tantangan nanti aja bisa. Tapi nggak usah ngejar-ngejar sampai ke hutan ya. Soalnya kita mau diksar teh. Aduh.